Teman-teman, di sini aku bakal bahas soal tentang tes wawasan kebangsaan. Jadi kita langsung aja ke soal pertama. Nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain merupakan pengertian nasionalisme corak. Untuk nomor 1, itu jawabannya yang integratif. Nasionalisme bercorak integratif itu artinya nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang C. Nomor 2, di bawah ini yang bukan tujuan tumbuhnya rasa nasionalisme adalah untuk nomor 2 jawabannya yang A. Nasionalisme itu muncul di seluruh negara di dunia karena memiliki tujuan menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar maupun dalam negeri. Lalu melahirkan semangat rela berkorban, terus menghilangkan tuntutan berlebihan dari warga negara, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan yang utuh. Jadi yang bukan adalah yang A. Konsep nasionalisme di bidang ekonomi diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, untuk nomor 3 itu jawabannya yang D. Pasal 33. Dilihat dari latar belakang kapitalisme dan sosialisme, Indonesia ini menentukan konsep nasionalisme di bidang ekonomi. Nah, hal ini diterapkan di pasal 33 UUD 1945. Nanti kalian bisa cari di Google bunyinya ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 4, integritas ASN mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara, Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang pokok kepegawaian sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, integritas PNS itu mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Jadi untuk nomor 4, pokok-pokok kepegawaian ini tercantum dalam pasal 4 yang B. Lalu nomor 5, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini kecuali. Untuk nomor 5, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman itu ada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas efisiensi. Karena pertanyaan ini kecuali, jadi jawabannya yaitu yang D, asas stabilitas. Nomor 6, 9 nilai integritas terdiri atas nilai-nilai berikut kecuali. Nah, 9 nilai integritas itu terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nah, karena pertanyaannya lagi-lagi kecuali, jadi jawabannya yaitu yang C, pantang menyerah. Kita lanjut ke nomor 7. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan dan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan atas. Nah, untuk nomor 7, ini jawabannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi untuk nomor 7 itu jawabannya yang A ya, teman-teman. Untuk nomor 8, Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara sebagai berikut kecuali. Nah, Tentara Nasional Indonesia itu punya tugas di mana ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Berarti yang A termasuk ya, teman-teman. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Itu juga termasuk. Yang C, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang ini itu enggak termasuk. Nah, yang D, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, ini termasuk. Yang E, melaksanakan operasi militer selain perang, ini termasuk. Kenapa ini yang C itu enggak termasuk? Karena di sini objeknya adalah masyarakat. Kalau masyarakat itu tugasnya kayak tugasnya polisi seperti itu. Kalau TNI itu udah membawa negara. 9.
Trigatra dalam konsep ketahanan nasional disebut juga sebagai 3 aspek alamiah yang meliputi. Nah, 3 aspek alamiah atau trigatra ini itu meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Jadi untuk nomor 9 itu yang B. Kita lanjut teman-teman ke nomor 10. Konstitusi memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk konstitusi, yaitu ada konstitusi secara tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi jawabannya yang C. Konstitusi itu peraturan ya, undang-undang. Nomor 11, negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas. Nah, kalau nomor 11 berdasarkan hukum Rechtsstaat itu dia tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau Machtstaat. Jadi jawabannya yang A. Nomor 12, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila disebut dengan nilai. Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 45 dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi untuk penjabaran lebih lanjut dari ideologi Pancasila itu disebut sebagai instrumental. Nomor 13. Mendengar nada suaranya, Wibisono tampak serius. Aku juga tidak mau dia menganggapku tidak perhatian. Paling tidak aku menampakkan batang hidungku di sana. Koleganya juga pasti ingin mengetahui siapa istri Wibisono. Formalitas seperti itu merupakan peraturan tidak tertulis yang harus dijalankan. Sebenarnya aku bisa saja mengelak dengan berbagai macam dalih, namun aku tidak ingin melakukannya. Pendeskripsian watak tokoh atau aku yang bertanggung jawab diungkapkan melalui. Nah, untuk 13 itu terlihat sekali bahwa watak si tokoh aku ini ditunjukkan dalam kalimat nomor 2. Kita lihat kalimat nomor 2 tuh. Aku juga tidak mau dia menganggapku tidak perhatian. Nah, terus dilihat lagi dari kalimat 3. Paling tidak aku menampakkan batang hidungku. 6. Sebenarnya aku bisa saja ngelak macam dari, namun aku tidak ingin melakukannya. Berarti kan itu berasalkan dari pikiran dia sendiri. Jadi untuk nomor 13 wataknya dia digambarkan oleh pikiran tokoh. Nomor 14 nomor 13 ya ini ya. Farhan adalah seorang sarjana fisika. Sehari-harinya jarang berbicara, tetapi beliau pandai bergaul dengan siapa saja. Dia pun seorang yang pintar dan tidak sombong dengan kepintarannya. Bahkan beliau sering merendahkan bila berbicara. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keadaan Farhan sesuai dengan ilustrasi adalah, nah, untuk nomor 13 ini. Untuk nomor 13 yang kedua, peribahasa yang tepat yaitu, kalian pernah dengar ini pasti, bagai ilmu padi kian berisik kian merunduk. Kenapa? Karena tadi dia digambarkan sebagai orang yang pintar, tapi dia selalu merendah. Jadi jawabannya yang C. Dia enggak sombong. Lalu kita nomor 14, wilayah atau teritorial merupakan salah satu syarat negara dari unsur. Nah, teman-teman, unsur konstitutif itu terdiri atas 3, di mana suatu negara tersebut memiliki wilayah, negara tersebut memiliki rakyat, serta negara tersebut memiliki pemerintah. Itu berdasarkan unsur konstitutif. Sedangkan unsur deklaratif itu ada unsur pengakuan, di mana terdapat 2, yaitu ada de jure dan de facto. Karena ini pertanyaannya wilayah, jadi jawabannya yang konstitutif. 15. Kekuatan sebuah ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu nomor 15, yaitu jawabannya kekuatan ideologi itu tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terdiri dari dimensi realita atau nilai dasar, ada juga dimensi idealisme atau nilai tujuan, ada juga dimensi fleksibilitas, nilai pengembangan. Jadi jawabannya yaitu yang B. 16. Salah satu bentuk sikap yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila adalah, bunyi sila dari kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus bersikap adil. Nah,
Jadi untuk nomor 16 itu jawabannya yang A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dia bukan mengutamakan kepentingan golongan atau pribadi. Jadi untuk nomor 16 jawabannya A. Nomor 17, Pancasila menurut R. Soekarno dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu Eka itu artinya satu. Untuk Pancasila menurut Soekarno dapat diperas yaitu sebagai gotong royong. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 18, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menyelidiki hal-hal penting dan mengumpulkan usulan yang berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu terdapat wakil ketua yang merupakan wakil dari negara Jepang, yaitu untuk nomor 18, BPUPKI itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tapi dia juga punya wakil ketua yang diduduki oleh Ichibangase Yoshio, yaitu jawabannya yang B. Dan punya wakil 2 yaitu R. Panji Suroso, kalau ini orang Indonesia. Jadi wakil untuk BPUPK ini dipegang 2 oleh orang Indonesia 1 dan yang satunya lagi itu berdasarkan dari orang Jepang. 19, segala usaha dalam pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Merupakan satu dari 7 asas pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, yaitu asas manfaat dalam asas pembangunan nasional berarti segala usaha dalam pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jadi untuk nomor 19 jawabannya yang C, asas manfaat. Lanjut kita ke nomor 20. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum mengalami perubahan-perubahan yang disahkan sebagai bagian hasil amandemen UUD 1945 yang untuk nomor 20 yaitu pasal 22E ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Dasar 45 yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu atau pemilihan umum merupakan bagian Undang-Undang Dasar 45 yang diubah pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ketiga. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 21, Undang-Undang Dasar 45 menempati kedudukan pertama dalam hierarki tata perundang-undangan. Sementara urutan kedua dalam hierarki ini adalah hierarki tata perundang-undangan menurut UU nomor 12 tahun 2011. Yang pertama itu ada Undang-Undang 45. Lalu diturunkan menjadi ketetapan MPR, lalu di bawahnya lagi ada undang-undang atau perpu, di bawahnya lagi terdapat peraturan pemerintah, di bawahnya lagi terdapat peraturan presiden, lalu di bawahnya lagi terdapat peraturan daerah provinsi, lalu yang terakhir terdapat peraturan daerah kabupaten atau kota. Hierarki tertinggi yaitu diduduki oleh Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang tadi udah disebutin, jadi untuk urutan kedua yaitu ketetapan MPR. Jawabannya yang C, teman-teman. Nomor 32, jika suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai presiden sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka dijelaskan ya teman-teman dalam Undang-Undang tahun 45 pasal 22 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat itu menjelaskan bahwa dalam kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun apabila peraturan pemerintah itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi untuk jawaban nomor 21 adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 23. Pemerintahan daerah diatur dalam bab khusus dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dijabarkan dalam
Untuk ini, bab tentang pemerintahan daerah itu terdiri atas 3 pasal dan 11 ayat. Dalam rinciannya yaitu pasal 18 terdiri dari 7 ayat, pasal 18A terdiri dari 2 ayat, pasal 18B terdiri dari 2 ayat. Jadi, untuk nomor 23 yaitu jawabannya yang A, 3 pasal dan 11 ayat. Total dari gabungan ayat-ayat tadi. Lalu kita lanjut ke nomor 24. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 yang disahkan oleh PPKI, jumlah pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat adalah sebanyak. Sebenarnya Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PPKI itu terdiri atas 65 ayat, yang dimana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri 1 ayat, 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri atas 2 ayat atau lebih. Jadi jawabannya yaitu yang D, 16 pasal. Nomor 25, amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang tata laksana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung disahkan pada tanggal 9 November 2001. Jawabannya yang B. Lalu kita lanjut ke nomor 26 yang merupakan pengaruh eksternal sebab-sebab muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia adalah yang merupakan pengaruh eksternal itu berkembangnya pergerakan nasional Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jadi jawabannya yang C. 27. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto adalah isi dari. Ini untuk nomor 27 jawabannya adalah yang A, Perjanjian Linggarjati. Salah satu isi perjanjian di Linggarjati yaitu pengakuan Belanda atas kedaulatan secara de facto, di mana Indonesia pada saat itu daerahnya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Nomor 28, apa yang dimaksud bangsa menurut Otto von Bauer? Menurut Otto von Bauer, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki karakter atau watak yang sama, yang terbentuk karena adanya perasaan senasib yang sama. Jadi untuk jawabannya adalah yang E. Soal nomor terakhir, yang menjadi pedoman pasal dalam UUD 45 tentang Negara Kesatuan adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 adalah pedoman tentang Negara Kesatuan bagi Indonesia yang berbentuk NKRI dan mengayomi pasal-pasal selanjutnya dalam UUD 45. Jadi jawabannya untuk nomor 29 yaitu yang A. Sekian teman-teman penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.